Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Sudah siap belajar anak-anak? Siap Sudah Ibu. Bu. Sudah disiapkan semuanya buku, pensil? Siap. Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Sebelum itu, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Tentang surat Al-Kafirun. Ada yang masih ingat? Apa itu Ibu? Ada yang masih ingat surat Al-Kafirun ada berapa ayat? Ada 2 Ibu. Loh, kok 2? Oh, berapa? Salah ya? Tidak belajar ya, Nasrul ya. Iya Ibu. Ada 6. Ada 6 ayat. Oh iya, Bumida lupa belum ngabsen. Hari ini yang tidak hadir temannya siapa? Bumida nggak ngelihat Soleh ya? Soleh kemana ini? Bolos Bu. Oh, bolos. Mancing. Ya wis, nanti kalau lihat Soleh yang tetangganya dikasih tahu ya, dicariin sama Bumida. Sudah, kita lanjutkan lagi. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini supaya kalian nanti itu bisa memahami makna beriman kepada hari akhir, lalu menelaah dalil tentang peristiwa hari akhir, menghubungkan macam-macam hari akhir dengan nama-nama hari akhir. Bumida akan lihatkan gambar dulu. Sebentar, ditunggu ya. Ya Ibu. Sudah terlihat gambarnya? Belum. Ya, Sudah Bu. Sudah. Nah, coba kalian perhatikan gambar di situ. Yang pertama ada gambarnya apa itu? Mbak Farida. Gambarnya angin Bu. Angin Terus yang kedua? Gempa bumi. Gempa bumi. Yang ketiga apa itu Mas Nasrul? Gunung meletus. Iya betul. Iya, terus satunya? Banjir atau tsunami mungkin. Oh iya, itu semuanya merupakan apa? Musibah Bu. Iya, musibah, bencana alam.
Bencana alam itu ada kaitannya dengan tanda-tanda hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari akhir itu kehidupan setelah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu apa? Hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, peristiwa hari kiamat banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Qari'ah dan di surat Az-Zalzalah. Dalam surat Al-Qari'ah ayat yang keempat dan kelima, disebutkan bahwa pada hari kiamat manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Lalu dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-9 menyatakan bahwa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya akan masuk ke dalam neraka, yaitu neraka hawiyah, neraka yang memiliki api sangat panas. Nah, kita beriman kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Pada waktu datangnya hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada waktu itu seluruh perbuatan manusia akan dihitung, ditimbang amal perbuatannya dan akan dibalas. Semua amal perbuatannya selama hidup di dunia itu akan dibalas oleh Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Siapa yang sudah tahu macam-macamnya hari kiamat itu apa aja? Mas Nasrul, apa? Coba. Iya. Kiamat besar, betul Bu? Kiamat besar. Mbak Farida sudah tahu? Kiamat kecil, Bu. Kiamat besar dan kecil. Nah, kita bahas dulu ya. Menurut kejadiannya, kiamat itu digolongkan menjadi dua, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro itu merupakan hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan kematian. Sedangkan kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, planet yang tidak berjalan pada porosnya sehingga bertabrakan. Berikut ini ada nama-nama lain dari hari akhir. Coba dibaca Mas Nasrul. Yang pertama itu apa? Yang mana Ibu? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dimulai setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Untuk yang kedua, Mbak Farida, apa itu? Yang mana, Ibu? Yaumul Mahsyar. Ya. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Manusia menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama hidup di dunia. Pinter. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia. Setiap manusia pada hari itu tidak ada yang bisa menolak atau membantah. Seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi dan mulut mereka tertutup rapat. Yang berikutnya Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal manusia. Bagi yang lebih berat amal solehnya, ia akan menerima buku catatan dengan tangan kanan. Begitu sebaliknya, bagi orang yang lebih berat amal buruknya akan menerima buku catatan dari tangan kiri. Selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Hari pembalasan kepada setiap manusia tanpa kecuali. Orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan surga. Orang yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan siksaan neraka. Yang terakhir, Yaumul Akhir disebut dengan hari akhir. Hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam raya serta bumi dan seisinya. Nah, setelah kita membahas semuanya tadi, kita akan belajar latihan soal. Bu Mida akan tampilkan soal. Sudah terlihat? Belum? Itu soalnya. Belum, Masih Bu. loading. Masih puter-puter. Oh iya, ditunggu sebentar ya. Ini sinyalnya kurang kuat ini. Nah, kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, coba dijawab Mas Nasrul. Hancurnya sebagian alam. Ya, apa jawabannya? Jawabannya Al-Qari'ah, Ibu. Salah ya? Apa? Kiamat Sughra, Ibu. Kiamat Sughra. Kita coba ya jawabannya di sini. Nanti kita lihat jawabannya di akhir. Yang kedua apa Mas Nasrul? Hari penimbangan amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan. Yang ketiga Mbak Farida. Pada hari kiamat manusia seperti laron. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Laron yang berterbangan, Bu. Oh iya. Yang keempat. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 68. Ya. Yang kelima, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya akan masuk kemana? Neraka, Ibu. Ke neraka. Ke neraka. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, merupakan arti dari surat Al-Qari'ah. Al-Zalzalah ayat 1, Bu. Al-Qari'ah. Oh, iya. Hari mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya.
Itu pengertian dari yaumul apa? Yaumuddin. Yaumuddin. Selanjutnya, peristiwa hancurnya alam semesta beserta artinya, isinya. Itu pengertian apa? Kiamat. Kiamat kubro, Bu. Kiamat kubro. Peristiwa hari akhir telah disebut dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Pengertian apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Kita coba lihat jawabannya benar semua apa enggak ya? Nomor 1 benar, 2 benar. Nomor 8 salah. Terbalik jawabannya sama nomor 10. Nah, berarti nanti kalian belajar lagi di rumah. Ya, Nana. Setelah ini Bu Mida akan kasih soal lewat Google Form. Nanti kalian kerjakan. Lalu hasilnya dikirimkan ke Bu Mida ya, di WA-nya Bu Mida, hasil nilainya. Iya, Ibu. Nah, kita tadi sudah Bu. belajar tentang apa? Anak-anak, yang pertama kita belajar tentang apa? Hari kiamat. Tentang Apa? Hari hari kiamat, Bu. Hari kiamat itu ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Coba disebutkan. Kiamat suro. Kiamat suro sama kiamat kubro. Pinter. Terus kita tadi juga membahas tentang nama-nama hari akhir. Ada berapa nama-nama hari akhir, anak-anak? Ada banyak, Ibu. Ada banyak, iya. Salah satunya apa? Yaumul Mahsyar, Bu. Apa artinya itu Yaumul Mahsyar? Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Pinter, sudah pinter-pinter semua. Nanti di rumah tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tidak boleh main-main, soalnya kondisinya kita sedang seperti ini ya. Tidak boleh kemana-mana. Nanti di rumah dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau sudah langsung dikumpulkan. Siap. Sekian anak-anak. Pelajaran dari Bu Mida, kurang lebihnya Bu Mida mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.